BT telah mengumumkan pewartaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahama Jadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan sistem hukum syariah di Brunei Darussalam pada tahun 2013 sampai 2019. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wadullah, Sultan Brunei yang berusia 79 tahun. Hassanal Bolkiah merupakan pemimpin dunia terkaya yang pernah ada. Ia adalah raja yang paling lama berkuasa di dunia dan kepala negara yang paling lama menjabat saat ini. Pada tanggal 5 Oktober 2017, Bolkiah merayakan yobel emasnya untuk menandai tahun ke-50 pemerintahannya. Hassanal Bolkiah merupakan putra dari Sultan Omar Ali Saifuddin III. Sultan Omar Ali Saifuddin sendiri memiliki 10 anak, 6 putri dan 4 putra. Dengan beberapa istri, namun ia memilih Bolkiah untuk menggantikannya sejak usia dini. Hassanal Bolkiah mendeklarasikan Melayu Islam Raja atau MIB sebagai konsep nasional yang menopang kehidupan warga negara. Bolkiah berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penerimaan Brunei Darussalam ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 1984. Pada tahun 1991, ia memperkenalkan ideologi konservatif ke Brunei yang disebut Melayu Islam Raja, yang menampilkan monarki sebagai pembela keyakinan negara. Pada tahun 2013, Hassanal Bolkiah mendeklarasikan penerapan hukuman pidana Islam yang ketat dan mengajukan proposal yang memicu pertentangan dalam negeri terhadap penguasaan kaya raya tersebut dan kemarahan di seluruh dunia. Brunei menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang secara resmi menerapkan syariah Islam sebagai bagian dari sistem hukumnya. Momen pentingnya adalah ketika Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan penerapan Syariah Penal Code Order atau SPCO pada tahun 2013. Alasan diterapkannya hukum syariah di Brunei Darussalam secara singkat adalah karena negara tersebut berlandaskan falsafah Melayu Islam Raja, sehingga Islam menjadi dasar kehidupan bernegara. Penerapan syariah juga dimaksudkan untuk memperkuat identitas dan moral masyarakat, menegaskan peran Sultan sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara, melanjutkan tradisi hukum Islam yang telah lama ada, serta menjaga ketertiban dan mencegah berbagai masalah sosial melalui aturan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada 22 hari bulan Oktober 2013 yang lalu, BT telah mengumumkan pewartaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Maka pada hari ini, setelah berlangsung 6 bulan, BT dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersyukur mengisytiharkan bahawa esok hari Khamis 1 hari bulan Rejab 1435 Hijrah bersamaan 1 hari bulan Mei 2014 Masihi adalah tarikh mulanya berkuat kuasa Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013, fasa pertama, yang kemudian akan diikuti pula dengan fasa selanjutnya. Penerapannya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada tahun 2013, berlaku hukum syariah untuk pelanggaran ringan seperti aturan ibadah, larangan minuman keras, dan peraturan moral. Tahap kedua pada tahun 2014 mencakup hukuman lebih berat seperti mengamputasi bagian anggota tubuh bagi pencurian. Tahap ketiga
yaitu tahap terakhir pada tahun 2019, meliputi hukuman hudud yang paling keras, hukuman rajam untuk zina, dan hukuman mati untuk homoseksual. Meski dalam praktiknya penerapan hukuman berat ini jarang dilakukan karena syarat pembuktiannya yang sangat ketat. Penerapan hukum syariah di Brunei meninggalkan beberapa warisan peradaban yang penting, baik dalam skala nasional maupun internasional. Yang pertama, ada identitas nasional Brunei. Hukum syariah menjadi simbol kedaulatan dan jati diri Brunei Darussalam sebagai negara Melayu Islam Beraja atau MIB. Kedua, konservasi moral masyarakat. Hukum syariah dipandang sebagai benteng moral untuk menghadapi arus globalisasi, sekularisasi, dan budaya barat. Yang ketiga, sistem hukum ganda. Brunei berhasil memadukan hukum syariah dengan hukum sipil, menciptakan model unik di Asia Tenggara. Keempat, inspirasi bagi dunia Islam. Meski menuai kontroversi internasional, penerapan syariah di Brunei Darussalam menjadi contoh bagaimana sebuah negara modern berani secara terbuka menegakkan hukum Islam. Yang kelima, legitimasi politik sultan. Penerapan syariah memperkuat posisi sultan sebagai pemimpin spiritual sekaligus politik, sehingga menjaga stabilitas monarki absolut di Brunei. Yang keenam, peran edukasi dan dakwah. Penerapan syariah mendorong perkembangan pendidikan Islam, penguatan lembaga dakwah, dan kesadaran beragama di kalangan generasi muda Brunei. Jadi, kesimpulannya adalah peristiwa penerapan hukum syariah di Brunei bukan hanya kebijakan hukum, melainkan proyek peradaban yang memperkuat identitas Islam, menjaga stabilitas sosial politik, serta menerapkan pengaruh besar bagi citra Brunei di dunia Islam. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.